Salam Indonesia, terima kasih Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, tentu saja di El Hotel Royal Yogyakarta Malioboro. Sekali lagi boleh tepuk tangannya untuk kita semua yang sudah hadir dalam kondisi sehat. Dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita berada dalam acara Bincang Hari ini bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Kita akan membincangkan mengenai hal yang sangat penting. Salah satunya sebuah fakta yang baru saja saya temukan bahwa Indonesia termasuk negara dengan perokok tertinggi ketiga di seluruh dunia. Bukan prestasi tentu saja, belum lagi Indonesia juga tampaknya ini berdasarkan riset kesehatan dasar, prevalensi perokok anak usia 10 sampai 18 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1 pada tahun 2018. Seingat saya waktu umur 10 tahun tuh masih mainan karet, ini anak-anak kok sudah ketemu dengan rokok. Nah, pas sekali hari ini kita berada di peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2022 dengan tema besar Tembakau Ancaman bagi Lingkungan. Saya Taku Mintarja akan menemani Anda dalam bincang hari ini bersama tentu saja narasumber-narasumber saya yang luar biasa. Langsung saja boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Inilah narasumber saya yang pertama. Beliau adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. Apa kabar Bapak Insinyur Aman Yuryadijaya MM? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Pak Aman, nanti kita akan berbincang-bincang banyak. Selain itu juga narasumber saya yang berikutnya ada beliau Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM. Sehat Ibu? Alhamdulillah Mbak Zaki. Alhamdulillah selalu bersemangat. Dan kali ini juga hadir dari Rumah Sakit Umum Daerah Jogja. Beliau adalah praktisi kesehatan Bapak Dr. Ihsan Nur Cahyo SPPD. Apa kabar Pak Ihsan? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik, luar biasa. Kita semua kabarnya baik, kita semua kabarnya sehat. Tapi ini tadi fakta yang baru saya bacakan itu cukup mengagetkan ya Pak ya. 10 sampai 12 tahun anak-anak sudah banyak yang mengenal rokok. Namun sebelum sampai di bahasan itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menanyakan kepada Pak Aman terlebih dahulu. Terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Pak. Dengan temanya kan tembakau ancaman bagi lingkungan. Nah, kalau kebijakan dari pemerintah Kota Yogyakarta sendiri ada nggak sih Pak yang mendukung kegiatan ini? Iya, kembali lagi pada saat pemerintah mengambil kebijakan, mau tidak mau kita bertumpu kepada peraturan yang ada. Dan dasar yang selama ini kita gunakan adalah Perda 2 tahun 2017 yang bicara tentang kawasan tanpa rokok. Dengan dasar perda inilah kemudian kita mengambil langkah-langkah teknis di lapangan, begitu Mbak. Jadi itu perdanya tahun 2017. Dan mulai dilaksanakan di tahun 2018. 2018 sudah mulai dilaksanakan. Nah, sejauh ini Pak sampai di tahun 2022 aplikasinya ini seperti apa Pak? Di dalam aturan itu dengan segala langkah-langkah lanjut yang telah ditentukan, memang ada 7 kawasan yang kemudian kita tetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, mulai dari tempat belajar mengajar, kemudian tempat kesehatan, tempat ibadah, tempat umum, dan berbagai tempat yang diatur kemudian. Nah, di tempat-tempat inilah harapan kita fokus untuk kita mendorong agar kemudian kawasan ini benar-benar menjalankan apa yang kemudian dituangkan sebagai kawasan yang bebas terhadap rokok. Bebas itu bukan berarti kemudian rokok dengan bebas, tapi rokoknya tidak Jangan ada. disalahartikan ya. Kira-kira begitu Mbak. Iya. Jadi ada 7 kawasan tadi ya disebutkan, ada fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian tentu saja tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum, dan tempat yang ditentukan yang sekiranya dianggap memang butuh menjadi KTR atau kawasan tanpa rokok. Nah, aplikasinya Pak ke 7 tempat ini bagaimana Pak selama ini? Kita melihat sebenarnya kan ada beberapa hal yang ingin kita lakukan. Bahwa dengan kawasan ini harapannya secara substansial perda itu bisa terimplementasikan menyangkut satu, bagaimana kita melindungi masyarakat dari bahaya hal-hal yang bersifat
karsinogenik rokok itu. Yang kedua adalah bagaimana kita membebaskan masyarakat dari tekanan-tekanan yang memberikan dorongan agar kemudian menjadi senang atau suka terhadap rokok. Jadi aspek-aspek promosi rokok ini kemudian kita tiadakan di kawasan ini. Dan yang ketiga tentu bagaimana kita melakukan aktivitas himbauan yang kemudian menumbuhkan kesadaran untuk menjadikan rokok bukan sesuatu yang penting dalam gaya hidup masyarakat. Nah, di kawasan inilah 3 poin itu yang dilakukan, dan sejauh ini juga kita sudah melakukan survei yang pada prinsipnya pada saat treatment yang 3 ini dilakukan sejauh mana kemudian hasilnya, dan itu menunjukkan memang ada beberapa kawasan yang sudah semakin baik, tetapi juga ada kawasan yang masih relatif perlu didorong lagi dan disempurnakan lagi. Nah, hasil surveinya nanti Dinas Kesehatan yang lebih paham. Baik, terima kasih Pak Aman. Nah ini pas sekali nih langsung ke Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Emma. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Aman, nah untuk penerapan dari Perda KTR di masyarakat ini tadi tetap ada, tantangannya selalu ada ya Bu ya. Tetapi di sisi lain juga ternyata banyak juga progresnya. Bagaimana Ibu hasilnya selama ini? Ya, terima kasih Mbak Teguh. Jadi untuk implementasi dari perda tersebut di masyarakat ini di RW-RW mereka melaksanakan KTR ini dengan bermusyawarah. Jadi di situ pun dimusyawarahkan apabila mereka melanggar, yaitu juga ditentukan sanksi-sanksi di wilayah itu sendiri. Kemudian juga mereka pun menetapkan apa yang boleh dilakukan atau yang tidak. Misalnya apakah di situ di dalam rumah apakah diizinkan untuk merokok. Ini kan harusnya tidak boleh. Kemudian juga pada waktu rapat, mungkin pada waktu rapat itu sudah disepakati tidak boleh ada asbak. Sehingga memang diharapkan di masyarakat pun terutama juga tadi disampaikan ada 7 tempat yang memang tidak boleh ada rokok atau asap rokok tersebut, ini dimusyawarahkan bersama, sehingga nanti yang akan ngawasi ya masyarakat sendiri, yang akan melakukan monitoring terhadap kepatuhan ya terhadap perda ini pun dari masyarakat. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat sendiri. Ya, itu, Mbak. Artinya ini kesepakatannya disepakati oleh masyarakat sendiri, begitu ya, musyawarah dari masyarakat, dan diharapkan sebenarnya yang tujuan akhirnya adalah mempunyai kesadaran, bukan masalah nanti dihukum loh, nanti didenda, tetapi punya kesadaran mengenai kesehatan dan bahkan untuk setidaknya menghormati yang tidak merokok, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Nah ini tapi saya rasa banyak yang punya pengalaman yang sama, apalagi kalau kita ibu-ibu ketika di tempat-tempat tertentu bahwa putra-putrinya sampingnya merokok. Kita tuh mau menyampaikan kadang sungkan, kadang pakai kode-kode gitu, malah tetap cuek gitu. Nah ini hal-hal yang seperti ini juga rasanya semua pihak termasuk masyarakat harus memberanikan diri ya Bu ya untuk menegur yang sedang merokok ya Bu. Ya makanya tadi Mbak di dalam masyarakat tadi kan sudah dimusyawarahkan bersama, sehingga ya nanti kalau ada yang melanggar ya masyarakat itu sendiri yang akan menghukum, dalam artian kan di situ juga mungkin juga sampai ditentukan denda. Misalnya kalau nanti ketahuan merokok di tempat-tempat yang sudah ditentukan tidak boleh merokok, itu kan nanti ada misalnya ada denda, ya nanti dari masyarakat sendiri yang akan mengawasi itu Mbak. Baik. Tapi kalau dari pihak Kepala Dinas sendiri atau dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tetap melakukan monitoring dan evaluasi Bu terhadap penerapan KTR ini? Iya, kita punya tim Mbak. Jadi ada tim baik itu dari Dinas Kesehatan sendiri maupun lintas sektoral. Di dalam hal ini juga ada dari Satpol PP, kemudian juga dari masyarakat, dari LSM itu ada, sehingga kita bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah. Jadi semua pihak ini dilibatkan untuk KTR ini ya Bu ya, penerapannya dan juga tentu saja monitoring serta evaluasi. Saya menuju ke Dokter Ihsan terlebih dahulu. Dokter, nah ini rokok ini ya Dok, kayaknya di semua tempat sudah tahu bahayanya seperti apa. Di poster-poster ada, bahkan di kemasannya itu sekarang gambar-gambarnya juga tidak kalah mengerikan. Tapi toh juga untuk para perokok ini tidak membuat
apa ya, kapok gitu ya, tetap aja melakukan gaya hidup seperti ini. Bahkan tadi faktanya ada anak-anak di usia dini sudah banyak yang mengenal. Satu lagi sebuah tren rasanya yang juga kita lihat di kalangan anak muda itu, ini bukan rokok ini namanya vape gitu atau vape. Tapi sebenarnya ini tergolong rokok atau tidak, Dok? Ini pertanyaan saya begitu banyak karena antara gemes juga ya Pak ya. Ini setiap tahun kita mengingatkan tapi juga tantangan selalu kita hadapi. Meskipun demikian kita tetap juga tidak kalah gencar untuk terus mengedukasi bahwa rokok ini berbahaya untuk kesehatan. Dokter silakan, kenapa Dok rokok ini susah banget untuk dihentikan untuk para perokok? Terima kasih Mbak. Jadi ini ada mungkin dua hal yang agak sedikit berbeda antara rokok dengan e-cigarette atau vapor ya, vape. Kalau trennya sekarang itu memang luar biasa, tapi satu hal memang yang kenapa kok orang begitu masuk ke dalam lingkaran merokok atau vape ini memang agak sulit keluar. Karena adanya rangsang nikotin yang memicu untuk nagih sebetulnya. Jadi rokok itu kita semua tahu sebetulnya mengandung sekitar 7.000 bahan-bahan berbahaya dengan sekitar 250-nya itu bersifat karsinogenik sebetulnya ya. Yang di iklan juga udah banyak dikatakan bahwa mengandung arsen, mengandung gliserin, mengandung banyak bahan kimia yang sebetulnya tidak baik, mulai dari penyakit paru kronik, bisa memicu serangan jantung misalnya, kemudian memicu penyakit kanker, terutama penyakit kanker paru. Nah, dengan adanya nikotin ini, orang itu akan sulit karena begitu rokok itu masuk, dibakar, dia akan hanya hitungan detik akan sampai ke dalam yang namanya nikotinik asetilkolin reseptor. Jadi otak ini punya reseptor nikotin, subbagiannya itu alfa 4 beta 2 gitu, dia menghasilkan dopamin. Dan dopamin ini menghasilkan rasa nyaman. Itu yang buat orang itu akan pada akhirnya sulit lepas. Karena begitu dia udah dibombardir dengan nikotin, dia akan rasa nyaman. Begitu mencoba untuk berhenti, ya gak akan dengan mudah, tetap walaupun tentunya bisa ya. Jadi kuncinya memang ada nagih, ada keinginan untuk mengulang karena adanya rangsang dari nikotin. Itu yang pertama. Nah, baru yang pertama Dok. Yang kedua dan seterusnya biar makin penasaran, kita tunggu karena akan ada jeda yang berikut ini yang akan lewat. Jangan kemana-mana, tetap dibincang hari ini. Kembali lagi di Bincang hari ini bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Tadi baru satu yang disampaikan oleh beliau Dr. Ihsan. Kita akan menuju ke poin yang kedua. Yang satu aja sudah membuat kita cukup tercengang-cengang ya Pak ya. Ternyata persekian second atau detik begitu kita menghisap, si nikotin itu sudah terserap kemudian membuat nyaman itu tadi ya Pak ya, dopamin, tapi juga membuat gelisah ketika tidak ketemu dengan si nikotin itu, begitu ya Dok ya. Nah poin yang kedua tadi Dok. Ya jadi masuk ke dalam poin kedua, ada yang namanya craving. Jadi craving. Iya, jadi mengemis saat orang merokok itu kan yang diharapkan rasa nyaman. Begitu dia mau berhenti, otak itu craving, mengemis supaya diisi lagi. Nah ini yang membuat orang itu susah untuk lepas dari rokok sebetulnya. Jadi lingkarannya begitu. Ada lingkaran yang memaksa orang itu untuk mengulang kembali. Butuh diisi istilahnya, butuh diisi dengan nikotin yang baru untuk mengurangi rasa cravingnya dari otak. Jadi yang kedua itu adalah craving alias meminta-minta, bahkan bahasanya mengemis gitu ya. Ini kalau bahasa anak sekarang nih bucin, tapi bucinnya sama tembakau sama rokok. Dan itu artinya
Akibat dopamin. Akibat dopamin tadi ya Bapak ya. Tapi ini artinya sangat sebenarnya dalam tanda kutip apa ya, mengenaskan ya bagaimana seorang manusia dengan organ tubuh yang dikaruniai sebegitu sempurnanya sampai merasa ada yang kosong dan mengemis-emis meminta kenyamanan dari rokok itu tadi. Pun begitu, meskipun sesusah itu untuk keluar dari rokok, tapi pasti bisa kan Dok? Bisa ya Dok ya. Nah, yang kedua yang ingin saya tanyakan, menurut dokter, apa sih langkah yang paling tepat atau cara yang paling efektif bagi perokok untuk bisa keluar? Ada yang mengatakan pelan-pelan dikurangi, misalnya dari berapa batang menjadi berapa batang. Atau ada bahkan yang mengatakan nggak bisa kalau pelan-pelan, harus berhenti, niat baru bisa berhenti. Mana Dok yang dari pengalaman dokter survei dari para pasien Dok? Iya, kalau ini pengalaman dari teman-teman perokok, smoker. Jadi craving-nya orang smoker itu craving for nicotine but dying by tar. Jadi mengemis untuk nikotin tapi nanti pada endingnya ya akhirnya meninggalnya karena tar. Ini sebetulnya harus dipahamkan betul untuk smoker. Bahwa pada akhirnya itu akan ada ending yang tidak baik pada perokok. Nah, data mungkin mengatakan 65% perokok itu ingin berhenti sebetulnya. Realnya ya hanya sekitar 10-an sampai 15% yang berhasil. Berhasil melalui fase-fase ini untuk bisa betul-betul tidak merokok kembali. Nah, kalau pengalaman kami, merokok itu satu tentunya butuh niat untuk stop. Tapi bukan cuma niat, karena kalau orang bilang pokoknya berhenti ya, wah itu dibilang nggak mungkin, omong kosong kalau cuma niat aja nggak bisa. Niat berhenti tapi tetap tentukan hari, tentukan kuatkan niat, beritahu keluarga. Kalau anak lapor ke bapak, lapor ke ibu, kalau suami lapor ke istri, lapor ke pacar mungkin, saya mau berhenti. Supaya apa? Saat ada masalah itu mereka bisa support, bisa bantu. Dan saya rasa orang mau berhenti merokok kalau untuk lingkungan terdekat pasti didukung. Itu satu. Kedua, buang semua semua clue rokok. Punya rokok segudang ya harus dibuang semua. Asbak-asbaknya, korek-koreknya, mau koreknya harganya yang mahal-mahal ya harus dibuang semua. Hibahkan. Move on ya Dok ya. Jadi buang yang tempat yang kita tidak bisa ambil lagi. Kemudian yang ketiga, jalankan niat itu biasanya tadi terjadi akan craving. Jadi kalau orang perokok itu kalau kata teman-teman bilang tuh asam. Asam, gelisah, ya ini yang namanya mengemis nikotin. Karena butuh nikotin untuk naikkan dopamin. Butuh nikotin untuk menaikkan dopamin itu tadi, si rasa nyaman itu. Betul. Nah di sini cari cara pengganti. Cari saat asam, mungkin bisa ada yang bilang makan permen. Ada yang bilang gosok gigi. Sampai putih banget pasti ya itu kalau dalam masa penyembuhan itu ya, karena memang asam, gosok gigi lagi. Intinya cari kompetitor yang bisa jadi dopamin lain gitu. Iya betul Pak. Kemudian yang sebenarnya yang baik itu bisa dengan olahraga. Oh. Dengan olahraga itu akan menghasilkan endorfin, dopamin yang positif sehingga bisa mengurangi dopamin yang didapat dari nikotin gitu. Jadi yang terakhir adalah self awareness bahwa saya berhenti itu buat ke depan lebih baik. Tentunya kita sudah tahu tadi bahwa bahaya merokok itu sangat banyak, baik diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah, untuk diri sendiri ya tadi sakitnya banyak, baik mortalitasnya jelek, kemudian morbiditasnya juga tinggi. Dengan kita tahu bahwa ini akan mengganggu ke depannya, dengan bila kita berhenti juga akan lebih baik, saya rasa akan mudah orang ini bisa melalui, walaupun pada realnya katanya itu butuh 2 minggu yang akan sangat berat untuk melewati fase craving ini.
2 minggu ya prosesnya yang sangat berat itu, dan rentan untuk jatuh lagi itu di 2 minggu. Tapi kalau 2 minggu ini biasanya lancar, artinya ke belakang seharusnya lebih gampang begitu ya dok ya. Jadi ada faktor bagaimana support system, lingkungan itu ikut membantu, membentuk, makanya dibutuhkan keterus-terangan ke lingkungan terdekat. Saya mau berhenti merokok misalnya gitu, baru ngomong ke ibunya, Bu aku mau berhenti merokok, nah itu disupport, jangan dipenjepi, wes bisa kok gitu, jangan ya ibu-ibu, tapi disupport justru kayak ya Pak yuk saya bantu gitu ya, atau mungkin sahabat dan teman, kakak adik itu saling mendukung. Kemudian yang berikutnya tadi adalah jangan lupa juga semuanya itu dibuang, asbak, hal-hal yang memungkinkan untuk jadi asbak ya, karena kadang-kadang perokok itu pot juga kok dilihat isinya malah jadi tegesan gitu atau puntung rokok. Nah jadi hal-hal yang memungkinkan itu dibuang semuanya, barulah yang paling penting lagi adalah self awareness ke diri sendiri bahwa memang yang paling penting adalah kesehatan kita pribadi. Itu seharusnya yang menjadi dasar dari ketika kita harus berhenti merokok. Itu sebabnya juga berarti Bapak Ibu ketika ada yang bilang jangan nyoba-nyoba merokok gitu ya. Aku cuma mau nyobain kok gimana rasanya. Itu nggak perlu ya dok ya. Karena sepersekian detik itu tadi bisa membuat seseorang merasa ketagihan ya. Dan yang menarik si rasa nyaman atau apa Pak tadi Pak? Dopamin. Dopamin ini luar biasa Bapak Sekda kita Saya ini. Langsung apa? Itu bisa didapatkan dari olahraga. Dopamin yang positif dan termasuk di situ ada endorfin ya, rasa bahagia ketika kita melakukan olahraga. Jadi salah satu pelarian yang paling nyata ya olahraga itu tadi, sama sedia pasta gigi karena begitu asem gosok gigi, asem gosok gigi. Itu hasilnya juga bagus loh ya. Nah, saya kembali lagi ke Bapak Sekda. Pak, kemudian ya dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Termasuk itu tadi kalau kita berbicara mengenai lingkungan, dalam hal ini adalah sebagai tema besar kita hari ini, bahwa lingkungan itu juga terdampak karena budaya atau kebiasaan merokok, tembakau ancaman bagi lingkungan. Salah satu yang kita lihat itu juga faktanya perokok itu banyak yang membuang puntung rokoknya itu di jalan. Dengan alasan alah cuma kecil, nggak apa-apa lah kalau segini nggak kelihatan. Atau ada yang juga mau mematikan baranya, jadi di jalan diinjek dulu, ditinggal. Padahal itu kalau kita perhatikan seperti yang saya bilang, pot-pot yang ada di ada tanaman, ada di taman, di beberapa lingkungan itu isinya juga puntung-puntung rokok. Kemudian di jalan itu kanan kiri juga selalu ada yang karena itu tadi menganggap alah cuma kecil kok nggak apa-apa lah kalau cuma. Tapi semua orang berpikiran seperti itu, sehingga itu mengotori kota kita tercinta Bapak. Kalau dalam hal itu apakah ada peraturan khususnya Pak? Iya, jadi kalau kita melihat kata lingkungan itu sebetulnya multitafsir ya. Betul. Karena bagi kita lingkungan itu lebih berorientasi pada aspek sosiologis masyarakat. Ya. Di mana kemudian seperti dikatakan dokter, bahwa pengawasan lingkungan menjadi sangat penting untuk mampu menghilangkan rasa nyaman itu. Tetapi juga pengawasan lingkungan juga mampu memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang kemudian sangat mempengaruhi lingkungan hidup akibat adanya aspek-aspek yang tadi Mbak Tako katakan. Jadi oleh karenanya kalau kita melihat lingkungan itu ya harus dikuatkan ini aspek sosiologis hubungan antar manusia pada sebuah ekosistem itu secara lebih konkret dan lebih tegas. Jadi intinya ada sebuah hukuman, kalau kami melihatnya lebih pada sebuah hukuman sosial. Sanksi sosial begitu ya? Sanksi sosial. Sanksi sosial ini akan lebih konkret dan efektif aspek penjeraannya. Sehingga dengan demikian ya soal bebas rokok ini bukan urusan 1-2 orang, tapi urusan keseluruhan masyarakat yang ada pada sebuah ekosistem. Itu Mbak Tako. Ya, jadi memang sekali lagi lingkungan ini bisa sangat luas, termasuk hubungan sosiologis tadi antara manusia dengan manusia, kemudian lembaga dengan lembaga dan sebagainya. Nah ini yang bersama-sama harus kita kuatkan juga begitu ya Pak ya. Nah
Kemudian saya Judulnya adalah kepedulian. kepedulian. Iya. Jadi memang satu sama lain punya rasa peduli yang sama begitu ya Pak ya? Iya. Karena hakikatnya pada saat kepedulian itu disentuhkan, diafirmasikan pada orang lain, maka akan memberikan efek kepada mereka sendiri. Seperti saya katakan bahwa pada saat kita abai terhadap seorang perokok, maka efek dari perokok ini akan mengena kepada kita sendiri. Nah, sehingga lingkaran berpikir yang linier itu harus semakin dikuatkan sehingga muncul kesadaran bahwa soal bebas rokok ini menjadi bagian yang tidak bisa dilakukan oleh sesuatu yang parsial, tetapi lebih pada sesuatu gerakan kolegial. Ini yang saya kira harus menjadi kesadaran semua pihak, itu Mbak Tat. Jadi memang ini membuat kita semakin kuat bahwa setiap kita pun yang bukan perokok punya tanggung jawab yang sama begitu ya Pak ya, untuk Saya kira itu kuncinya. mengingatkan, untuk sadar terhadap hal tersebut sehingga kita juga nggak sungkan-sungkan untuk tadi bermusyawarah dalam sebuah lingkungan, misalnya bersama-sama yuk kita sepakati mengenai rokok ini seperti apa. Yang kedua, akhirnya ada sanksi sosial itu tadi, dan semoga bahkan belum sampai di sanksi sosial, ketika kita sudah mengedukasi terus-menerus, ini setidaknya akan tertanam di anak-anak kita terlebih dahulu misalnya seperti itu, dan juga menjadi teguran kepada yang sudah merokok begitu ya. Iya, jadi ini konteksnya kalau kita bicara kolegial pasti bicara soal permufakatan. Ya. Ini menjadi sesuatu yang saya kira harus dipegang oleh semua pihak atas kesadaran bersama, karena kita bicara soal permufakatan tadi. Ya, gitu. ya. Betul-betul. Ibu, nanti saya masih ada yang ingin saya tanyakan, tapi ternyata kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan khawatir, habis ini kita masih akan melanjutkan bincang hari ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih masih setia bersama dengan kami di Bincang hari ini bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta di Hotel Royal Yogyakarta Malioboro. Nah, kita akan melanjutkan dengan ketiga narasumber saya yang luar biasa, ke Dr. Emma terlebih dahulu. Bu Emma, salah satunya juga yang kita ketahui bahwa selain perokok yang merasakan kerugian akibat tembakau atau rokok, ini juga kalau dulu ya disebutnya perokok pasif, itu juga merasakan bagaimana kerugian itu semakin besar gitu. Udah nggak ngerokok, tapi karena ada di lingkungan perokok, misalnya entah bapaknya merokok di rumah atau eyangnya, dan anak-anak kecil tuh sangat rentan terpapar terhadap ini. Nah, ini kalau dari Bu Emma sendiri menanggapinya seperti apa, Bu? Nggih, terima kasih Mbak Toko. Jadi memang tadi kenapa juga harus ada regulasi kawasan tanpa asap rokok itu, karena ternyata kerugian yang didapatkan oleh orang yang tidak merokok, jadi perokok pasif itu justru lebih besar. Karena dia lebih banyak menghisap asap rokoknya. Ya. Dan asap rokok ini kan bisa bertahan di dinding-dinding maupun di korden, kan korden itu selama lebih kurang 4 jam, Mbak. Sehingga 4 jam? Iya. Jadi kalau misalnya nih Bu, nyun sewu saya potong, Bapak merokok di luar, kemudian berarti nempel di baju juga ya? Iya. Kemudian setelah itu masuk gendong putra-putrinya, itu terpapar dong Bu? Iya. Makanya itu kan Kalau gendong ibu. ya, apalagi kalau kita melihat, kadang-kadang kita melihat bapak-bapak naik motor bonceng anaknya sambil merokok, itu wah, saya agak miris gitu loh, Mbak. Karena kan berarti mereka memberikan racun kepada anaknya kan. Nah, ini sehingga ya kita buat aturan ini juga sebetulnya perda ini juga tidak melarang orang merokok, hanya kita mengatur. Ya, mengatur, dan kita kan memberikan kita kan juga ada hak untuk sehat, ya. Sementara ya mereka itu kan merupakan pilihan mereka kalau masih tetap merokok. Tapi kan kita juga harus menghormati kita ini yang untuk hidup sehat itu. Sepakat. Sehingga dengan adanya perda itu tadi, perda nomor 2 tahun 2017 ini, ya itu tadi diatur.
diatur sehingga oh ya yang bagi yang perokok ya monggo silahkan, tapi kita sediakan tempatnya, tidak di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sudah tidak diperbolehkan untuk merokok tadi. Dan ini pun juga kami tadi juga ditanyakan Mbak Tako bahwa kami pun juga tidak hanya melarang-larang saja atau juga kami hanya sosialisasi, kami pun juga melakukan monitoring dan evaluasi tadi saya sampaikan Mbak. Jadi ini sudah kita lakukan baik di OPD di lingkungan pemerintah kota, kemudian juga di sekolah, kemudian juga di institusi kesehatan, di puskesmas, rumah sakit, kemudian juga di tempat-tempat ibadah. Nah, ini kita bekerja sama dengan mungkin juga dari audien ini banyak juga yang hadir, dari Kemenak, dari Dewan Masjid Indonesia, dari MUI. Nah, ini harapannya nanti juga bisa bersama-sama untuk melaksanakan perda dari nomor 2 KTR ini. Ya. Baik Ibu, jadi memang sekali lagi seperti yang kita sampaikan, lingkungan tadi ya Pak ya, yang artinya semua pihak ini memang turut bersama-sama membantu untuk mewujudkan KTR ini tadi ya, kawasan tanpa rokok, yang nanti mimpi besarnya semoga juga memang bisa sangat menekan jumlah perokok yang ada di Indonesia, betul ya Bu? Ya, jadi itu tadi juga saya sampaikan. Jadi permasalahan kesehatan itu kan memang tidak bisa diselesaikan oleh kesehatan saja. Betul. Jadi ini bersama-sama Mbak secara kolaborasi ya, dengan bersama-sama dengan OPD terkait, kemudian juga dengan masyarakat. Ini saya kira permasalahan kesehatan itu masih bisa diselesaikan, ditanggulangi. Betul-betul sepakat Ibu. Ini luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang bersama-sama kita berkomitmen untuk mewujudkan itu tadi. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau boleh kembali lagi, perkara rokok ini kan sangat personal ya untuk perokok untuk mau berhenti ya dokter ya. Kadang-kadang menurut saya apa ya sesuatu yang benar-benar men-trigger orang itu untuk mau berhenti begitu. Ada pengalaman di teman-teman saya itu ada bahkan perokok tuh nggak selalu laki-laki, perempuan pun juga perokok. Seperti tadi disampaikan trennya bahkan sekarang ada vape atau vape, itu rokok elektronik ya dok ya disebutnya. Itu juga menjadi lifestyle atau gaya hidup kayak wah keren nih udah nge-vape gitu. Berhentinya waktu itu salah satu teman saya perempuan adalah karena informasi bahaya rokok itu sangat berpengaruh pada kesehatan kulit, pada tampilan wajah, kerutan dan lain-lain. Itu yang menyebabkan seseorang berhenti. Jadi memang triggernya tuh pada setiap orang sangat personal ya. Saya lebih tertarik itu di tulisan rokok menyebabkan impoten itu Pak. Ini memang kayaknya besok kita usul lebih digedein fontnya ya, menyebabkan impotensi itu tadi lebih besar sehingga menjadi alasan untuk berhenti. Ibu-ibu jangan lupa mengingatkan bapaknya, Pak. Coba dibaca bagian ini. Aduh Pak Sekda ini luar biasa. Janji kita akan melanjutkan. Selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, boleh loh untuk ikut berinteraksi bersama dengan kita. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak. Bapak yang ada di depan. Mohon izin Bapak boleh menyebutkan nama dan dari mana kemudian pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya dari KUA Mantri Jeron, namanya Saihuna. Rokoknya mungkin itu agak ancaman bagi lingkungan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau di Jogja ini menurut saya dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur, misalnya di tempat saya di Madura itu ya. Jadi kalau di Jogja itu seakan-akan kita memang digiring untuk berhenti merokok itu. Tapi di tempat lain justru rokok ditawar-tawarkan gitu. Nah ini yang kemudian juga saya menjadi bertanya gitu. Sebab kalau misalnya di Jogja misalnya semua dilarang untuk merokok, sebenarnya kerugian tidak hanya kepada yang biasa menikmati rokok itu. Rugi tidak bisa menikmati rokok, tapi juga kerugian bagi ya kawasan lingkungan karena kan income juga rokok itu. Termasuk orang-orang yang jualan rokok itu biasanya rokok gak dibeli kemudian kan akhirnya ya rugi juga apalagi sekarang sudah menjamur di mana-mana orang jualan rokok itu. Nah ini yang kedua. Yang terakhir ada semacam masukan sebenarnya
cara menghentikan rokok itu menurut saya yang pertama selain niat yang kuat juga tokoh masyarakat yang pernah ngerokok tapi kemudian berhenti. Itu kalau tokoh masyarakat misalnya ustadz atau kiai itu memberikan anjuran seperti itu biasanya banyak yang mengikuti. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan untuk beliau Bapak Saihuna dari KUA Mantri Jeron. Ini luar biasa memberikan paradigma juga sudut pandang yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu, monggo siapa dulu yang ingin menanggapi? Dokter terlebih dahulu, Dokter Ihsan, monggo. Baik, terima kasih. Pertanyaannya mungkin ini yang bagian saya saja ya Mbak Tako ya. Yang masukan tadi Bapak. Jadi kalau saya berpikirnya begini, memang merokok itu adalah hak pribadi. Jadi kalau ibarat orang menunjuk itu satu, saya, tapi ada 4 lagi hak orang lain. Jadi saat kita merokok itu, dia kan keluarkan asap. Kalaupun kita merokok satu, yang rugi kita, tapi asapnya itu merugikan 4 orang lainnya. Jadi seperti tadi saya maturkan di awal bahwa rokok ini sebetulnya punya banyak hal negatif saat dia dibakar. Saat dia dibakar, bukan cuma diri sendiri, tapi pada orang lain dan lingkungan. Untuk orang lain ya, untuk orang yang hidup, lingkungan. Misalnya tadi kalau ada yang buang sampah sembarangan. Kalau misalnya ada kita dapatkan hasil yang lebih baik dengan kita berhenti, lebih baik kenapa kita ambil sisi yang, jadi apa ya, lebih banyak hal positifnya dibandingkan mudaratnya, ya kalau saya pilih berhenti merokok. Mungkin dari sisi saya begitu ya Pak. Ya, ini sudut pandang yang berbeda juga bahwa satu yang melakukan tetapi merugikannya ke-4 orang yang lain. Ibarat jari telunjuk tadi menunjuk 1 orang, yang 4 itu juga merugikan yang lain begitu ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya Ibu mungkin boleh menanggapi? Ya, mungkin saya menanggapi aja ya, karena memang untuk Pemkot ini kan harapannya bisa memberikan masyarakat yang ada di pemerintah kota Yogyakarta khususnya, ini kan harapannya kan bisa hidup di kota ini dengan nyaman, aman dan sehat, sehingga ya dari pemerintah pun kan akan mendorong masyarakat untuk hidup sehat, sehingga memang alhamdulillah kalau di kota ini aturan-aturan itu bisa dibuat untuk dalam rangka mengendalikan orang-orang yang merokok di sembarang tempat. Ya, ini patut kita syukuri ya, karena sudah didukung oleh pemerintah dalam hal ini, sudah dibuatkan regulasi, tidak hanya regulasinya saja tapi juga menyiapkan sarana prasarana. Jadi misalnya di pemerintah kota itu kan di kantor-kantor kan tidak boleh merokok, tapi kami juga di pemerintah kota juga menyediakan tempat-tempat merokok, khusus merokok juga disediakan. Demikian juga di Malioboro. Ya. Malioboro ini kan merupakan ikon, kalau orang belum ke Malioboro kan belum ke kota, belum ke Jogja, ya. Betul. Ya, ini pun kami di situ juga melarang, tapi kami pun juga menyediakan untuk tempat-tempat merokok. Misalnya ada di Abu Bakar Ali, kemudian ada di Hotel Ina Garuda, kemudian ada lagi di mall di Malioboro Mall. Kemudian satu lagi ada di Pasar Beringharjo di lantai 3. Nah, ini maksud kami juga itu tadi, kami tidak hanya melarang saja tapi juga kami memfasilitasi bagi warga yang masih merokok. Ini Mbak. Baik. Dari kami. Baik, terima kasih Ibu Dr. Emma. Selanjutnya Pak Aman monggo untuk turut menanggapi. Iya, jadi saya katakan tadi, saya menyambung Pak Dokter tadi bahwa ini bukan urusan personal loh, ini urusan kolegial. Karena tadi dopamin bagi personal ini akan membawa efek yang kontraproduktif di kolegial kita. Sehingga tadi tetap pengawasan, kesadaran itu harus muncul secara kolektif. Pengawasannya kolektif, kesadarannya kolektif. Dan oleh karenanya kami sepakat bahwa unsur ketokohan ini menjadi penting, karena unsur ketokohan mau tidak mau adalah bagian yang menjadi cara pandang dalam sebuah ekosistem. Jadi ketokohan yang bertestimoni tentang bagaimana melakukan perubahan
secara personal pada dirinya pada saat muncul kesadaran kolegial ini menjadi penting khususnya dalam mengurangi rokok. Kecuali kalau saya mengurangi rokok ternyata ning jaluk kancane. Mengurangi rokok kancane itu sama saja. Mengurangi diri sendiri tapi ternyata minta ya Pak ya. Aduh, ya tapi ini sepakat loh mengenai bagaimana tokoh masyarakat punya peranan yang sangat penting atau misalnya opinion leader atau kalau Gen Z bilang sekarang influencer gitu. Influencer ini tepatnya begitu. Betul ya Pak ya, itu juga punya peran penting untuk bersama-sama memberi contoh dan juga menyampaikan mengenai informasi bagaimana memang sebaiknya hidup tanpa rokok itu juga akan menguntungkan juga untuk banyak pihak. Begitu. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan menuju ke penanya yang kedua. Silakan. Mbak Tako, saya Ina dari DP3AP2KB. Berkaitan dengan rokok, ini kita ada Jogja ini kaitannya dengan kota layak anak. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dukungan regulasi terutama dari Dinkes untuk kita tetap mungkin mempertahankan kota layak anak ini terkait juga tentang reklame untuk larangan merokok. Begitu. Terima kasih. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan untuk Ibu Ina dari DP3AP2KB. Jogja sebagai kota layak anak begitu tadi Bu ya. Kemudian regulasinya terutama kepada hal-hal yang mungkin terpapar oleh anak termasuk salah satunya reklame, iklan dan cara-cara berkomunikasi yang seperti itu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Bahwa saat ini memang sudah ada larangan iklan rokok di Kota Yogyakarta. Ini mengacu pada peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 23 tahun 2016. Di situ disampaikan bahwa dengan jarak 75 meter dari area sekolah itu tidak diperbolehkan iklan rokok. Sehingga ya harapannya memang untuk iklan-iklan rokok ini harus lebih dari 75 meter yang ada dari sekolah atau terutama di pendidikan institusi pendidikan itu tidak diperbolehkan. Nah, karena nanti juga akan berpengaruh buruk terhadap siswa-siswa yang sekolah di situ, sehingga ini sudah ada peraturan wali kotanya nomor 23 tahun 2016, gitu Mbak. Terjawab ya Ibu Ina ya. Jadi dengan jarak 75 meter memang harus bersih dari iklan rokok seperti itu. Padahal kita percaya bahwa setiap rumah adalah sekolah bagi setiap anak. Nah itu berarti tiap rumah itu sudah harusnya dijauhkan dari iklan rokok ya Bu ya. Betul, atau kita mau nambah sekolah Pak, tiap 75 sekolah, tiap 75 meter sekolah, jadi nggak ada reklame. Tidak hanya sekolah yang tekan rongkolah. Aduh luar biasa Pak Aman ini. Bapak untuk penanya yang ketiga mohon bersabar setelah ini karena kita akan jeda sejenak. Namun saya janji nanti masih ada sesi untuk yang terakhir untuk Bapak bertanya. Jadi sekali lagi jangan kemana-mana, bincang hari ini semakin seru. Tetap bersama dengan kami. Masih dari Hotel El Royal Yogyakarta Malioboro, kita melanjutkan bincang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Seperti yang saya janjikan tadi, masih ada satu penanya lagi yang akan bertanya mengenai tema hari ini, yaitu mengenai peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2022. Silakan Bapak, monggo yang tadi akan bertanya. Dengan Bapak siapa, dari mana Bapak? Terima kasih, Muhammad Syahidin dari KUA Tegarjo. Yang pertama, kalau tadi tokoh dijadikan contoh untuk berhenti merokok. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana tokoh-tokoh itu, termasuk juga pimpinan atau pejabat di kantor atau perusahaan, justru yang memang merokok. Ya, tidak mungkin seorang staf tidak ke ruang pejabat kalau beliau nggak merokok. Ini satu hal, artinya bahwa bukan bahwa mengatasikan, bukan, maksudnya ini hal juga persoalan. Jadi artinya tidak mungkin sebuah perusahaan itu atau katakan kantor tidak berurusan pimpinan, sementara pimpinan misalnya ada katakanlah mungkin agak masih kanak-kanak merokok itu ya. Artinya paling tidak dalam jarak waktu 4 jam tadi Bu Kepala Dinas nggih. Kemudian kedua, tanya kepada Bapak Dokter, apakah yang
disebut rokok elektrik itu berbahaya atau tidak gitu. Karena dengan mantapnya kawan-kawan itu, bahkan juga tadi kata Ibu tren dan bergaya saat rokok elektrik itu kami tanya apakah memang berbahaya bagi orang lain atau bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Muhammad Syahidin dari KUA Tegalrejo. Mungkin ke dokter terlebih dahulu, Dok. Ini pertanyaannya sebenarnya rokok elektrik atau kadang menyebutnya vape ini berbahaya nggak sih? Karena memang kalau dari asapnya yang terlihat di mata ya Bapak Ibu itu lebih kemebul gitu rasanya, lebih banyak gitu asapnya. Silakan, Dok. Terima kasih pertanyaannya. Jadi mungkin apa yang disebut dengan vape e-cigarette atau vape. Jadi vape ini dulu sejarahnya dibuat di Tiongkok tahun 2004 sebetulnya sebagai pengganti rokok. Tetapi hanya selang 6 tahun setelah beberapa penelitian WHO melarang. Jadi sebetulnya vape itu dari sejak tahun 2010 WHO sudah tidak menyarankan lagi sebagai pengganti rokok. Kenapa? Pada realnya vape itu awalnya ini berkembang ya. Yang saya pahami dia terdiri dari 4 bagian. Jadi ada nikotinnya, ada propilen gliserol, ada gliserin sama flavor atau ada airnya ya dia prasamak sehingga untuk orang-orang yang mengatakan bahwa vape ini sebagai pengganti rokok ya sebetulnya enggak sebenarnya sama dengan nikotin. Malah bahkan dikatakan lebih bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi adalah pada penelitian, jadi ada beberapa penelitian yang sudah banyak dilakukan yang bisa dicek sendiri ya di Mesir, di Prancis, British sama FDA, Food Drug and Associasi Amerika itu udah mengatakan bahwa dari vape ini itu menghasilkan bahan-bahan yang karsinogenik yang hampir sama sebetulnya bahkan mungkin lebih jelek dibandingkan rokok. Jadi dia merusak paru-paru juga, merusak sistem saraf juga. Kalau pertanyaannya kok sekarang belum, karena masih harus hitungan 10-15 tahun. Nanti mungkin 5 tahun ke depan akan booming mungkin ya kasus-kasus. Kalau rokok kan orang udah tahu nih sakitnya karena orang bilang PPOK ya. Jadi kalau orang sesak karena asma dia reversible. Dia bisa sembuh, bisa balik asal tidak kena pencetus, orang nggak akan sesak. Tapi kalau orang sakit karena rokok, PPOK atau emphysema, ya dia akan sesak. Kalau begitu dia mulai muncul sesak ya seumur hidup akan sesak. Nah vape ini celakanya adalah sebetulnya sudah diketahui berbahaya. Nah sekarang jadi tren yang kecenderungannya pada muncul di usia muda karena bentuknya kecil juga. Iya, jadi handy sekali bisa dibawa ke sekolah, di kamar mandi bisa nge-vape, di rumah bisa nge-vape nggak ketahuan. Dan aromanya memang berbeda dengan Betul. rokok ya. Dan ini sama nggak bisa lepasnya seperti rokok sebetulnya. Tadi saya katakan bahwa biasanya penyakit-penyakit gangguan paru, penyakit jantung, penyakit gangguan pembuluh darah itu tidak muncul dalam sehari 2 hari. Akumulasi ya. Betul, dia akan muncul pada beberapa dekade berikutnya. Dan vape ini sebetulnya kalau dari beberapa penelitian itu seperti nunggu waktu booming. Aduh. Jadi mohon dipahami bahwa vape itu tidak lebih baik dari rokok juga sebetulnya ya. Jadi saya sepakat dengan apa yang sudah dikatakan di FDA dan WHO bahwa memang vape itu memang bukan rokok pengganti. Mungkin demikian, Pak. Ya, dan bahayanya itu bahkan bisa lebih tadi ya. Kasus-kasus memang belum banyak karena memang akumulasi itu tadi bahkan bisa diprediksi mungkin tahun-tahun depan, artinya beberapa tahun ke depan justru baru banyak kasus karena memang terakumulasinya tadi sekitar 5-10 tahun begitu ya Dok ya. Waduh, ini sebuah informasi yang rasanya patut kita jadikan concern bersama. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Bapak yang mungkin boleh ditanggapi juga oleh Ibu, silakan Bu. Mengenai pimpinan tadi salah satunya. Ya, ya memang
kami pun dari terutama di Dinas Kesehatan ya, memang harapannya untuk pimpinan-pimpinan atau kepala-kepala dinas maupun kepala daerah itu memang harapannya ya tidak merokok, sehingga mereka menjadi role model ya, bagi kita yang untuk melaksanakan aturan-aturan atau regulasi yang sudah dibuat. Itu harapan kita, Mbak. Baik. Nah, waktu juga tampaknya yang akan memisahkan kita. Jadi sebelum kita menutup bincang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, saya nyuwun untuk boleh diberikan closing statementnya atau kesimpulannya. Yang pertama monggo kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Bapak Aman. Silakan Pak. Iya, kalau saya masih istiqomah bahwa persoalan rokok adalah bukan persoalan personal tetapi persoalan kolegial, sehingga cara mengungkit kesadarannya dan melakukan pengawasannya harus bersifat kolegial, tidak hanya soal kesadaran yang bersifat personal. Itu menurut pandangan saya. Ya, jadi sekali lagi kuncinya adalah kolegial, bersama-sama. Baik Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Aman untuk closing statementnya yang menyadarkan pada kita semua bahwa ya memang tanggung jawab dari setiap kita yang hadir di sini pula untuk bersama-sama sadar mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini, khususnya sebisa mungkin kita menekan rokok itu tadi. Ibu Dr. Gigi Emma, monggo silakan untuk closing statementnya. Kalau kami dari kesehatan mengajak kepada masyarakat untuk hidup lebih sehat lagi dengan tidak merokok. Terima kasih. Sangat jelas, boleh berikan tepuk tangannya tanpa ragu-ragu. Hidup lebih sehat lagi dengan tidak merokok. Selain lebih sehat juga lebih hemat ya Bu ya sebenarnya. Betul sekali. Mengurangi rokok. Mengurangi rokok ya. Minta ke temannya kata Pak Aman. Dokter Ihsan boleh berikan closing statementnya juga untuk menutup bincang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dokter monggo. Ya, mungkin nyambung dari apa yang sudah dikatakan sama Ibu Emma bahwa lebih baik tidak mencoba baik rokok maupun vape karena ya, hidup sehat itu bisa keren, bisa gaya, itu jauh lebih baik tanpa rokok. Mungkin demikian. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita juga, Dr. Ihsan. Terima kasih banyak. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan ketiga narasumber kita, Bapak Aman matur nuwun, Dr. Emma matur nuwun, Dr. Ihsan juga terima kasih banyak. Sehat selalu untuk kita semuanya dan kita bisa keren, bisa kece tanpa rokok. Luar biasa. Akhirnya saya Tako Mintarja menutup rangkaian bincang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Terima kasih untuk sudah bersama-sama dengan kita. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Salam Indonesia.